Bab 661, Feng Yunfei. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Ekspresi Feng Tianwu tetap tidak berubah ketika dihadapkan dengan tatapan begitu banyak orang, dan dia masih mengobrol riang dengan Duan Lingtian. Siapa anak berbaju ungu itu? Aku pernah melihatnya sebelumnya, di sini 9 hari yang lalu. Dia berturut-turut mengalahkan Feng Hao dan Ye Xiang menjadi kepala babi. Feng Hao dibunuh oleh nona muda Tianwu tepat setelah itu. Sepertinya kekuatannya tidak lemah. Pada saat yang sama kelompok murid Feng Clan berdiskusi dengan bersemangat, banyak murid laki-laki memandang Duan Lingtian dengan tatapan iri. Betapa mereka berharap orang yang mengobrol riang dengan nona muda Tianwu adalah mereka. Pada saat ini, mereka berharap tidak lebih dari menggantikan Duan Lingtian. Tianwu, sepertinya pesonamu sangat hebat. Duan Lingtian tersenyum. Kakak Duan, jangan mengolok-olokku. Wajah cantik Feng Tianwu menjadi sedikit kemerahan saat dia memelototi Duan Lingtian. Adegan ini menyebabkan banyak murid laki-laki klan Feng tercengang, dan mereka merasakan wanita muda berpakaian merah di depan mereka seperti bidadari yang telah turun dari surga ke dunia fana. Kamu Feng Tianwu. Tiba-tiba, suara yang agak netral terdengar dari jauh. Duan Lingtian dan Feng Tianwu berhenti bergerak pada waktu yang hampir bersamaan, dan kemudian mereka melihat ke arah sumber suara. Di kejauhan, seorang pria muda dengan pakaian biru sedang berjalan ke arah mereka. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia bisa merasakan permusuhan yang dimiliki pemuda itu terhadap Tianwu. Pemuda itu berjalan perlahan sampai dia berdiri di depan Feng Tianwu, lalu dia mengamati Feng Tianwu dengan tatapan tenang dan ekspresi yang tenang, dan dia tampak seperti sepotong kayu yang mengabaikan wanita. Siapa kamu? Feng Tianwu bertanya dengan ekspresi tenang. Feng Yunfei. Pemuda itu berbicara terus terang. Sementara itu, gelombang diskusi berbisik masuk ke telinga Duan Lingtian. Ini Tuan Muda Yunfei. Apa yang ingin dia lakukan? Dari diskusi kelompok murid Feng Clan, Duan Lingtian menyadari bahwa pemuda ini memiliki identitas yang luar biasa di Feng Clan. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak orang memanggilnya sebagai Tuan Muda? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Ketika dia melihat Feng Yunfei tidak menggunakan tatapan menjijikkan untuk menatapnya, nada suara Feng Tianwu sedikit tenang. Feng Tianwu, aku ingin menantangmu. Apakah kamu berani melawanku? Feng Yunfei bertanya dengan suara yang dalam. Tantangan, termasuk Duan Lingtian dan Feng Tianwu, semua orang di sekitarnya tercengang begitu mereka mendengar Feng Yunfei. Mengapa? Feng Tianwu mengerutkan kening dan bertanya. Feng Yunfei menarik napas dalam-dalam. Klan Feng dapat merekomendasikan 2 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti besok, salah satu posisi itu dimiliki oleh Feng Yunxiang. Aku tahu bahwa aku lebih rendah darinya, jadi tidak apa-apa. Tapi atas dasar apa kamu menduduki posisi? Karena kamu satu-satunya putri dari tuan tertua. Saat dia selesai berbicara, nada suara Feng Yunfei dipenuhi dengan kengganan. Suara mendesing. Kata-kata Feng Yunfei seperti batu yang menyebabkan 1000 riak, dan itu menyebabkan kelompok murid Feng Clan di sekitarnya terkejut dan tiba-tiba mengerti. Tidak heran saya mendengar sebelumnya bahwa Tuan Muda Yunfei tidak memiliki keberuntungan untuk mendapatkan salah satu dari 2 posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti dari klan Feng kami. Saya bingung sebelumnya tentang siapa yang akan dapat merebut Tuan Muda Yun. Posisi Fei karena dia yang terkuat selain Tuan Muda Yun Xiang di generasi muda klan Feng kita. Jadi ternyata nona muda Tianwu telah menduduki posisi. Meskipun kekuatan nona muda Tianwu tidak buruk, dia seharusnya tidak cocok dengan Tuan Muda Yunfei, kan? Seharusnya, Tuan Muda Yunfei menerobos ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void baru-baru ini. Tuan Muda Yunfei menantang nona muda Tianwu karena dia ingin merebut kembali posisi yang menjadi miliknya. Banyak murid Feng Clan menebak 2 posisi. Ketika dia mendengar diskusi kelompok murid Feng Clan, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebagai klan terkuat di dinasti Darhan yang hanya kalah dengan keluarga kekaisaran, klan Feng hanya memiliki 2 posisi rekomendasi dalam kompetisi bela diri dinasti. Bagaimanapun, bahkan berbagai kerajaan masing-masing memiliki 10 posisi. Nona muda Tianwu, apakah Anda berani melawan saya? Jika Anda menang, maka saya akan menuruti permintaan Anda. Tetapi jika saya cukup beruntung untuk menang, maka berikan posisi Anda itu kepada saya. Feng Yunfei memandang Feng Tianwu, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang menakjubkan.
Di matanya, Feng Tianwu tampaknya bukan gadis cantik yang sangat cantik, tetapi justru lawan biasa, dan dia tidak akan menahan diri karena skin sulit cantik lawannya. Tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void. Kekuatan spiritual Duan Lingtian merentang ke Feng Yunfei pada saat pertama yang memungkinkan dan mendeteksi kultivasinya. Benar saja, seperti yang dikatakan para murid klan Feng, Feng Yunfei adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ketujuh. Aku ingin tahu apakah Nona Muda Tianwu akan setuju. Bahkan jika Nona Muda Tianwu tidak setuju, Tuan Muda Yunfei tidak akan berdaya. Bagaimanapun juga, Nona Muda Tianwu adalah satu-satunya putri Tuan Sulung. Jika saya Nona Muda Tianwu, saya pasti akan mengabaikan Tuan Muda Yunfei. Pada saat yang sama kelompok murid Feng Clan berdiskusi dengan bersemangat, mereka menatap Feng Tianwu dengan rasa ingin tahu. Banyak orang merasa bahwa Feng Tianwu tidak akan setuju. Sejauh yang mereka ketahui, meskipun Feng Tianwu adalah satu-satunya putri dari Master Sulung yang paling mengagumkan dari klan Feng mereka, bagaimanapun juga Feng Tianwu terlalu muda, dan dia juga seorang wanita. Selain itu, Feng Yunfei setidaknya 10 tahun lebih tua dari Feng Tianwu. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Tianwu bisa menandingi Feng Yunfei. Aku bisa menyetujuinya, tapi lupakan permintaan itu. Kamu sepertinya tidak membenci, jadi jika aku mengalahkanmu, pergi saja. Keputusan Feng Tianwu melebihi harapan semua orang yang hadir kecuali Duan Lingtian. Termasuk Feng Yunfei, tidak ada yang membayangkan bahwa Feng Tianwu akan sangat setuju. Terutama Feng Yunfei, dia awalnya datang mencari Feng Tianwu sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan situasi tanpa harapan, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Tianwu akan menyetujui tantangannya. Sekarang, kesempatan itu ada di depan matanya, dan itu membuatnya bersemangat. Meskipun jika dia mengalahkan Feng Tianwu, itu mungkin akan menyebabkan tuan tertua klan Feng mereka tidak bahagia, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti dan bersaing dengan para jenius muda dari dinasti Darhan dan berbagai kerajaan. Dia ingin memperjuangkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti juga. Meskipun peluangnya kecil, itu adalah aspirasinya. Terima kasih, Nona Muda Tianwu, karena setuju. Feng Yunfei menarik napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah sebelum berdiri berhadapan dengan Feng Tianwu. Kakak Duan, tunggu aku di samping sebentar. Feng Tianwu memandang Duan Lingtian dan tersenyum ringan. Baik, Duan Lingtian mengangguk dan berdiri di samping, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan tatapan tenang. Feng Yunfei ini adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ketujuh, sedangkan Tianwu adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ketujuh yang sama. Kesenjangan antara keduanya hanya bisa tercermin dari konsep mereka. Nona Muda Tianwu, bagaimana kalau kita tidak menggunakan senjata roh selama perdebatan ini? Feng Yunfei menyelidiki. Alasan dia mengambil keputusan ini adalah karena dia sedikit kurang percaya diri karena dia hanya memiliki senjata roh kelas 5 dan bukan senjata roh kelas 4, sedangkan, sebagai satu-satunya putri guru sulung klan Feng, wanita muda sebelum dia, pasti memiliki senjata roh kelas 4. Ini adalah sesuatu yang dia tidak ragu sedikit pun. Meskipun dia tidak berpikir kultivasi dan pemahaman konsep wanita muda itu dapat melampaui dia, tetapi dia masih memutuskan untuk berhati-hati. Lagi pula, itu terkait dengan apakah dia bisa mendapatkan posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti. Baik, Feng Tianwu mengangguk ringan dan wajahnya yang cantik tetap tidak berubah karena dia tidak keberatan dengan keputusan Feng Yunfei ini. Feng Yunfei ini cukup berhati-hati. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Nona Muda Tianwu, hati-hati. Ketika dia melihat Feng Tianwu setuju, cahaya terang melintas di mata Feng Yunfei, dan dia melintas seperti elang, dan tangannya yang mengandung origin energi yang mengamuk dan melompat-lompat mencakar seperti sepasang cakar elang yang tajam. Suara mendesing. Seketika, 10 siluet naga bertanduk kuno muncul di langit di atas Feng Yunfei, dan mereka melintas bersamanya untuk menyapu menuju lokasi Feng Tianwu dengan cara yang mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Tidak hanya itu, jejak energi berwarna biru tiba-tiba memenuhi origin energi pada cakar Feng Yunfei, dan itu mengungkapkan seuntai aura yang luar biasa. Konsep angin. Sementara itu, Feng Yunfei telah tiba di dekat Feng Tianwu, dan cakarnya tiba-tiba mencakar,
menyebabkan dua cetakan cakar yang diringkas menjadi bentuk dari origin energi bersiul saat digulung oleh bila angin kencang di sekitarnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah beberapa saat, bila angin di sekitar kep cakar langsung menyebar untuk menyemprot ke Feng Tianwu seperti hujan bunga yang menutupi langit. Setiap bila angin merobek langit dan menimbulkan gelombang suara yang menusuk telinga. Astaga, astaga, yang paling penting, di antara bila angin yang menutupi langit adalah dua cakar yang diringkas menjadi bentuk dari origin energi dan menyapu, menyebabkan Feng Tianwu berada dalam bahaya. Pada saat ini, 6 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit di atas Feng Yunfei. Jelas, dia telah memahami konsep angin tingkat ke-6. Feng Yunfei mengungkapkan senyuman ketika dia melihat serangannya menutupi langit dan bumi saat mereka menyapu ke arah Feng Tianwu, dan dia sepertinya sudah melihat adegan Feng Tianwu dikalahkan. Kerumunan sekitar murid Feng Clan yang menyaksikan tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin untuk Feng Tianwu. Suasana di tempat kejadian sangat sunyi. Konsep angin tingkat 6, sudut mulut Duan Lingtian berkedut sedikit. Dia awalnya sedikit khawatir bahwa pemahaman Feng Yunfei dalam konsep angin akan sangat kuat, namun ketika dia melihat Feng Yunfei hanya memahami konsep angin tingkat ke-6, dia benar-benar menenangkan pikirannya. Meskipun dia tidak tahu apa tingkat konsep api Feng Tianwu sekarang, Feng Tianwu adalah pemilik tubuh roh api, dan kecepatan pemahamannya tentang konsep api adalah sesuatu yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa dia konfirmasi melalui ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Ketika dihadapkan dengan serangan Feng Yunfei yang menutupi langit dan bumi, origin energi di tubuh Feng Tianwu bergolak dan tampak seperti bola api berwarna putih menyelimuti dirinya di dalamnya. Selanjutnya, untaian energi merah tua muncul di dalam api berwarna putih, menyebabkan setengah dari api berwarna putih menjadi merah, dan itu sangat aneh. Membinasakan. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, bibir ceri Feng Tianwu sedikit bergerak saat dia tanpa tergesa-gesa mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya, semua orang melihat Feng Tianwu bergerak. Dengan mengangkat tangannya, api yang setengah merah dan setengah putih menyapu darah di langit dan tampaknya telah berubah menjadi banyak bintang jatuh yang berkelebat dengan cepat. Untuk sesaat, separuh langit diselimuti oleh bintang jatuh yang berwarna putih atau merah. Desir, 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 desir. Bintang jatuh merobek langit dan menyebabkan suara siulan yang menusuk bergema di langit. Bab 662, Konsep Angin Tingkat ke-8. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Banyak bintang jatuh melintas melewati cakrawala dan tampak seolah-olah mata mereka tumbuh saat mereka masing-masing bertabrakan dengan salah satu bila angin yang menyapu seluruh langit. Tidak hanya itu, ada dua bintang jatuh yang sangat besar yang secara langsung melintas untuk mencegat dua sidik jari milik Feng Yunfei. Kedua sidik jari Feng Yunfei ini adalah yang terkuat di antara semua serangannya. Bang, 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 bang. Di langit, bintang jatuh yang dibentuk oleh jalinan energi asal dan konsep api tak henti-hentinya bertabrakan dengan bila angin, dan mereka jatuh dan meledak bersama. Setelah mereka meledak, mereka tampaknya telah berubah menjadi banyak kembang api yang mempesona dan mencolok. Dalam waktu singkat, orang-orang yang hadir melihat bahwa setelah serangan Feng Tianwu dengan mudah menghancurkan serangan Feng Yunfei, mereka meledak tanpa kehilangan momentum sedikit pun. Dalam waktu singkat, bintang jatuh yang menutupi langit menyapu ke suatu arah, dan kemudian mereka berkumpul bersama untuk membentuk pedang tajam yang berhenti tepat di depan tenggorokan Feng Yunfei. Pedang tajam itu hanya melayang di sana seperti itu, dan hanya perlu bergerak sedikit untuk menyebabkan Feng Yunfei mati di tempat. Aku kalah. Wajah Feng Yunfei menjadi pucat pasi ketika dia merasakan dingin yang keluar dari tenggorokannya, dan kakinya tampak seperti dipenuhi timah dan sulit untuk digerakkan sedikit pun. Di langit di atas wanita muda berpakaian merah di kejauhan adalah 18 siluet naga bertanduk kuno yang hidup berputar-putar di udara dan berkibar tanpa henti. Level ke-7 dari tahap inisiasi Void. Konsep api tingkat ke-8. Ini adalah kekuatan lawan yang dia hadapi sekarang. Sebelumnya, dia ingin menghindar, tetapi lawannya sangat kuat sehingga dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sejak dia lahir, itu adalah pertama kalinya perasaan kekalahan yang sangat tak berdaya muncul dari lubuk hatinya. Kekalahan perasaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan bahkan ketika dia menghadapi yang terkuat di generasi muda klan Feng, Feng Yunxiang.
Dia tidak menyangkal bahwa Feng Yunxiang lebih kuat darinya, tetapi usia Feng Yunxiang mirip dengannya, dan Feng Yunxiang tidak jauh lebih kuat darinya. Tapi wanita muda berpakaian merah di depannya lebih dari 10 tahun lebih muda darinya. Wanita muda seperti itu memiliki kekuatan yang membuatnya merasa bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Suara mendesing. Pada saat yang sama, kerumunan murid Feng Clan di sekitarnya menjadi gempar. Surga, kami tidak melihat sesuatu, kan? Satu gerakan, Feng Tianwu mengalahkan Feng Yunfei hanya dalam satu kesempatan lagi. Adegan di depan mereka benar-benar sulit dipercaya, dan beberapa orang bahkan merasa bahwa mereka mungkin sedang bermimpi. Tetapi ketika mereka mengulurkan tangan untuk mencubit paha mereka dengan keras, rasa sakit yang datang dari paha mereka malah memberitahu mereka bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Semua yang mereka lihat adalah nyata. Seorang wanita muda yang tampaknya berusia kurang dari 25 tahun telah mengalahkan ahli terkuat kedua di generasi muda klan Feng mereka, Feng Yunfei. Seperti yang diharapkan dari putri Tuan Sulung, Nona muda Tianwu telah mewarisi bakat alami Tuan Sulung. Terlalu menakutkan, bahkan Tuan Sulung tampaknya lebih rendah dari Nona muda Tianwu pada usia seperti itu, kan? Saya pikir Nona muda Tianwu akan kalah dari Feng Yunfei, namun saya tidak pernah membayangkan bahwa Nona muda Tianwu hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Tuan muda Yunfei. Tidak hanya Nona muda Tianwu seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7, dia bahkan telah memahami konsep api tingkat 8, kemampuan pemahamannya bahkan lebih dari surga yang menentang bakat alaminya. Murid-murid klan Feng di sekitarnya yang menonton berdiskusi dengan bersemangat dan tidak bisa berhenti berdiskusi bahkan setelah waktu yang lama. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman yang membara. Kekuatan Feng Tianwu telah menaklukkan mereka. Suara mendesing. Pedang tajam milik Feng Tianwu yang berada di tenggorokan Feng Yunfei berangsur-angsur menyebar, dan lenyap di langit. Seolah-olah itu tidak pernah muncul. Selanjutnya, dia melirik Feng Yunfei dengan acuh tak acuh sebelum tidak memperhatikannya lagi. Kakak Ling Tian, mari kita kembali. Ketika tatapan Feng Tianwu beralih ke Duan Ling Tian, wajahnya berkembang menjadi senyum yang datang dari yang terdengar, dan itu menyebabkan banyak murid laki-laki klan Feng tercengang. Duan Ling Tian kembali sadar ketika dia mendengar suaranya. Kemampuan Feng Tianwu sebelumnya juga melebihi harapannya. Meskipun dia secara mental siap dan merasa bahwa karena Feng Tianwu adalah pemilik tubuh roh api dan pemahamannya dalam konsep api tidak akan rendah, dia tidak pernah membayangkan bahwa konsep api Feng Tianwu akan benar-benar dipahami hingga tingkat ke-8. Tidak heran pemilik tubuh roh api disebut favorit api, jika dia tidak disukai oleh api. Bagaimana dia bisa memahami konsep api tingkat 8 pada usia seperti itu tanpa bantuan dari fragmen konsep? Duan Ling Tian menghela nafas dalam hatinya. Ketika mereka melihat sosok Duan Ling Tian dan Feng Tianwu menghilang di depan mata mereka, Feng Yunfei dan kelompok murid Feng Clan lainnya kembali sadar. Tidak heran selain Tuan Muda Yunxiang, posisi lain diberikan kepada Nona Muda Tianwu. Kekuatan Nona Muda Tianwu memang lebih kuat dari Tuan Muda Yunfei, dan itu jauh lebih kuat. Ya, dengan kekuatan Nona Muda Tianwu, bahkan jika dia bersaing dengan Tuan Muda Yunxian, saya khawatir akan sulit untuk menentukan pemenang. Jika mereka tidak menggunakan senjata roh, memang akan sulit untuk menentukan pemenang, tapi begitu mereka menggunakan senjata roh, seharusnya Tuan Muda Yunxiang yang lebih unggul. Bagaimanapun, Tuan Muda Yunxiang sudah menjadi seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8, dan fondasi energi asalnya lebih kuat. Selain itu, Tuan Muda Yunxiang telah memahami konsep pedang tingkat ke-7. Kamu benar, tapi dalam hal usia, Nona Muda Tianwu tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Yunxiang, karena Nona Muda Tianwu dulu seusia dengan Tuan Muda Yunxiang. Tuan Muda Yunxiang saat ini akan benar-benar kalah dengan Nona Muda Tianwu. Ya, Nona Muda Tianwu masih muda dan potensi terpendamnya yang tergali sangat besar. Seperti yang diharapkan dari putri guru sulung Feng Clan kami, dia luar biasa seperti yang diharapkan. Seiring dengan penyebaran kelompok murid Feng Clan, itu tidak lama sebelum seluruh Feng Clan mengetahui kekuatan Feng Tianwu. Feng Tianwu dengan cepat menjadi jenius tak tertandingi berikutnya yang diakui publik dari klan Feng dalam 100 tahun terakhir setelah Feng Wudao. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah jenis kelamin Feng Tianwu. Seorang wanita yang memiliki bakat alami dan kemampuan pemahaman seperti itu sangat mengejutkan.
Tepat ketika seluruh klan Feng gempar, Duan Lingtian dan Feng Tianwu telah kembali ke tanah pribadi milik Feng Wudao dan berdiri di halaman belakang. Keduanya berdiri saling berhadapan dan berada dalam konfrontasi. Di dalam pergola terdekat, Feng Wudao dan Penatua Kong duduk saling berhadapan, dan mereka memandang Duan Lingtian dan Feng Tianwu dengan penuh minat. Pada saat ini, ketika menghadapi Duan Lingtian, Feng Tianwu tidak terlihat seperti ketika menghadapi Feng Yunfei sebelumnya. Dia tidak menganggap serius Feng Yunfei, tetapi Duan Lingtian di dekatnya tampak tak terduga di matanya. Terutama senyum percaya diri di wajah Duan Lingtian, itu tanpa sadar telah memengaruhinya dan membuatnya secara tidak sadar merasa bahwa Duan Lingtian tidak terkalahkan. Feng Tianwu menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan dalam keadaan ini, maka dia akan kalah sebelum pertempuran dimulai. Kakak Duan, hati-hati. Feng Tianwu berteriak ringan dan memilih untuk menyerang terlebih dahulu untuk mengambil inisiatif, dan dia keluar, tampaknya telah berubah menjadi nyala api yang menyapu Duan Lingtian. Seolah-olah dia ingin menelan Duan Lingtian. Suara mendesing. Di langit, 18 siluet naga bertanduk kuno muncul dengan cara yang mengesankan daripada melesat ke langit seperti pelangi. Segera setelah Feng Tianwu menyerang, seluruh energi asal dan konsepnya benar-benar meledak, dan dia tidak menahan sedikit pun. Duan Lingtian berdiri di tempat dan tidak bergerak seperti gunung. Ketika dia melihat api Feng Tianwu berubah menjadi akan tiba di hadapannya, untaian api putih susu akhirnya muncul di tubuhnya, dan itu adalah energi asalnya yang menyala-nyala. Tidak hanya itu, di dalam energi asal ada untaian energi berwarna biru yang diliputi aura aneh. Konsep angin, Tianwu, ambil ini. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, tangan kanannya menyambar seperti sambaran petir, dan sepertinya dia dibantu oleh para dewa. Titik badai. Suara siulan terdengar saat kekuatan titik energi asal yang kental keluar dari ujung sosok Duan Lingtian dan digulung oleh energi biru pekat untuk mencegat Feng Tianwu yang menyerang. Tamparan. Seiring dengan kekuatan titik origin energi yang mengenai Feng Tianwu, gelombang suara ringan tiba-tiba terdengar. Sosok Feng Tianwu berhenti dan cetakan telapak tangan menyala yang muncul bersamanya langsung hancur. Tetapi energi dalam kekuatan titik energi asal sebagian dikonsumsi karena ini. Konsep angin tingkat ke-8. Pada saat yang sama ketika Feng Tianwu berseru kaget, sosoknya muncul sekali lagi seperti api yang menyapu ke samping dan nyaris menghindari tempes poin Duan Lingtian yang tidak melambat sedikit pun. Kekuatan titik energi asal meledak untuk akhirnya dengan mudah menembus tanah dan pada akhirnya menghilang. Suara mendesing. Duan Lingtian berdiri di tempat, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak dan dengan sikap tenang. Serangan dari sebelumnya bahkan tidak membuat pakaian di Duan Lingtian bergoyang sedikit pun. 8 tingkat tahap inisiasi Void. Saat dia melihat 19 siluet naga bertanduk kuno di langit di atas Duan Lingtian, sedikit kejutan menyelimuti wajah Feng Tianwu. Selama beberapa tahun terakhir ini, peningkatannya adalah sesuatu yang dia sendiri rasakan sudah tidak normal, namun sebagian besar alasan dia mengalami peningkatan yang luar biasa adalah karena dia adalah pemilik tubuh roh api. Tapi bagaimana dengan Duan Lingtian? Duan Lingtian tidak memiliki tubuh roh bawaan dan hanya seorang seniman bela diri yang biasa-biasa saja. Kakak Duan, kamu benar-benar tangguh. Feng Tianwu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Tianwu, apakah kamu ingin melanjutkan? Duan Lingtian tersenyum dan dia bertanya. Tidak perlu. Feng Tianwu tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Kakak Duan, jika Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda telah menembus ke tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void dan telah memahami konsep angin tingkat 8, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Jika dia tahu tentang kultivasi Duan Lingtian sebelumnya, mengapa dia menyerahkan dirinya untuk dipukuli? Tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Sepertinya penyembunyian kultivasinya yang disengaja tidak terlihat oleh Tianwu. Bagaimanapun, dia bukan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8, melainkan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-9. Adapun konsep angin, dia menerobos ke tingkat ke-8 kemarin. Lingtian, kamu benar-benar menyembunyikan kultivasimu dalam-dalam. Sementara itu, Feng Wudao yang duduk di dalam pergola berdiri dan berjalan perlahan, dan kemudian dia mengamati Duan Lingtian dari atas ke bawah saat keheranan menutupi wajahnya. Ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu di hadapannya untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu, dia merasa bahwa pemuda itu luar biasa.
Mungkin prediksi itu benar, kalau tidak, bagaimana mungkin takdir menyebabkan dia bertemu dengan Tian Wu? Feng Wudao berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia semakin percaya bahwa Duan Lingtian adalah pria dalam prediksi, pria yang bisa menyelamatkan putrinya. Bab 663, Perubahan Tidak Biasa di Tablet Devil Cell. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Seseorang dari kerajaan kekaisaran kecil sebenarnya memiliki kultivasi seperti itu, dan itu bahkan jauh melebihi aku dari tahun-tahun yang lalu. Dia bisa dikatakan berada di kelasnya sendiri di seluruh dinasti Darhan. Feng Wudao menghela nafas dalam hatinya. Tidak lama kemudian, langit berangsur-angsur meredup dan tabir malam turun. Duan Lingtian, Feng Tianwu, Feng Wudao, Penatua Kong, dan Nenek Su duduk bersama di sekitar meja yang dipenuhi anggur dan makanan lezat malam itu, dan semua ini disiapkan oleh Nenek Su. Mereka semua duduk bersama dan mulai makan, dan sesekali mengobrol santai. Kompetisi bela diri dinasti adalah besok. Dengan kekuatan Lingtian, menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti tidaklah sulit. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan hasil yang luar biasa di kompetisi bela diri kompetisi 10 dinasti, maka kultivasi Anda harus maju. Feng Wudao memandang Duan Lingtian dan berbicara perlahan. Duan Lingtian mengangguk karena dia sudah siap secara mental tentang ini sejak lama. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mengingat sesuatu dan mau tidak mau bertanya. Paman Feng, saya mendengar hari ini bahwa klan Feng hanya memiliki 2 posisi rekomendasi untuk kompetisi bela diri dinasti. Ya, Feng Wudao mengangguk. Mengapa seperti itu? Duan Lingtian memiliki ekspresi bingung saat dia bertanya. Bahkan berbagai kekaisaran masing-masing memiliki 10 posisi, mungkinkah klan Feng lebih rendah daripada kekaisaran belaka? Sebuah kekaisaran tidak diragukan lagi adalah sebuah raksasa. Tapi jika kekuatan seperti klan Feng ingin menyapu sebuah kekaisaran dan kekaisaran tidak memiliki perlindungan dari keluarga kekaisaran dari dinasti Darhan, maka sebuah kekaisaran tidak akan sepenuhnya mampu menahan kekuatan seperti klan Feng. Berbagai kekaisaran di bawah dinasti Darhan masing-masing memiliki paling banyak 1 ahli tahap interpretasi Void, sedangkan, ada banyak ahli tahap interpretasi Void di klan Feng. Kamu tidak bisa membandingkannya seperti itu. Feng Wudao menggelengkan kepalanya dan jelas tahu sesuatu. Duan Lingtian memiliki ekspresi bingung. Kenapa aku tidak bisa membandingkannya seperti itu? Feng Wudao tersenyum. Apakah kamu tahu bahwa kompetisi bela diri dinasti kali ini dibagi menjadi 2 fase? 2 fase. Duan Lingtian tercengang. Ya, 2 fase. Feng Wudao mengangguk dan kemudian berkata, besok adalah fase pertama dari kompetisi bela diri dinasti. Para jenius muda dari dinasti Darhan tidak akan bertanding besok. Duan Lingtian merenung sejenak ketika dia mendengar Feng Wudao, dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah besok adalah kompetisi antara para jenius muda dari berbagai kerajaan? Ya, Feng Wudao mengangguk sekali lagi, 30 jenius muda terkuat dari berbagai kerajaan akan diputuskan besok. 30 jenius muda ini akan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam fase kedua kompetisi bela diri dinasti. Selama fase kedua kompetisi bela diri dinasti, 30 jenius muda ini akan bersaing untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti dengan para jenius muda dari dinasti Darhan kita. Sekarang Anda mengerti mengapa klan Feng kami hanya memiliki 2 posisi rekomendasi, kan? Duan Lingtian mengangguk ketika dihadapkan dengan pertanyaan Feng Wudao di akhir. Sebenarnya, bukan hanya klan Feng kita. Feng Wudao melanjutkan. Selain keluarga kekaisaran yang memiliki 3 posisi, kekuatan yang relatif unggul di wilayah dinasti Darhan seperti klan Feng kita masing-masing memiliki 2 posisi, dan untuk kekuatan biasa itu, mereka hanya memiliki 1 posisi rekomendasi dalam kompetisi bela diri dinasti kali ini. Petik 2. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Dengan cara ini, klan Zhang dan klan Ye juga memiliki 2 posisi. Feng Tianwu memandang Feng Wudao. Ya, Feng Wudao mengangguk. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia langsung sedikit kurang tertarik terhadap kompetisi bela diri dinasti yang diadakan besok. Besok adalah pertempuran antara para jenius muda dari berbagai kerajaan. Duan Lingtian tidak tertarik dengan ini. Bukannya dia memandang rendah para jenius muda dari berbagai kerajaan, tetapi sebagai jenius muda dari kekaisaran belaka, kekuatan mereka masih terbatas dibandingkan dengan para jenius teratas dari dinasti Darhan. Belum lagi orang lain,
Hanya Mo Xuan yang datang bersamaku dari Kekaisaran Batu Hitam, meskipun dia adalah orang jenius nomor satu di Kekaisaran Batu Hitam setahun yang lalu. Jika dia tidak mendapatkan pertemuan kebetulan selama setahun terakhir, maka dia akan melakukannya, paling-paling berada di tingkat kelima dari tahap inisiasi Void. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Setelah mereka makan kenyang, Duan Lingtian dan yang lainnya bubar. Kakak Duan, sampai jumpa besok. Di luar halaman kecil yang elegan, Feng Tianwu melambai pada Duan Lingtian sebelum berbalik dan memasuki halaman kecil. Hanya setelah dia melihatnya masuk, Duan Lingtian pergi dan kembali ke halaman kecilnya sendiri. Malam itu, Duan Lingtian memegang fragmen konsep angin dan terus memahami. Tentu saja, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tidak mungkin bagi dia yang baru saja memahami konsep angin tingkat 8 untuk memahami konsep angin tingkat 9 dalam waktu singkat. Saya tidak akan serakah, izinkan saya untuk memahami konsep angin tingkat 9 dalam 3 atau 4 bulan, dan memahami konsep angin menengah tingkat pertama dalam 7 atau 8 bulan. Alis Duan Lingtian terangkat saat dia berpikir dalam hatinya. Jika seseorang mengetahui tentang pikiran Duan Lingtian saat ini, mereka pasti akan terdiam. Ini tidak serakah. Malam berangsur-angsur menjadi gelap, dan Duan Lingtian akhirnya menyingkirkan fragmen konsep angin sebelum berbaring di tempat tidurnya dan tertidur lelap. Sudah lama sejak dia tidur dengan benar. Setelah Duan Lingtian tertidur, untaian sinar bulan dari sinar bulan masuk dari jendela yang terbuka dan menyebar ke Duan Lingtian dalam titik-titik kecil. Jika Duan Lingtian berada di luar kamarnya sekarang, dia pasti akan memperhatikan bahwa bulan malam ini sangat bulat, dan itu adalah bulan purnama. Tiba-tiba, kebetulan ada seberkas sinar bulan yang turun ke cincin tata ruang di tangan Duan Lingtian. Dari luar, sepertinya tidak ada yang salah, namun peristiwa tak terduga telah terjadi di ruang di dalam cincin tata ruang. Di ruang yang sangat sunyi di dalam cincin tata ruang, berbagai jenis barang ditempatkan di sekitar dengan tertib. Hal-hal ini ditempatkan di sekitar oleh niat mental Duan Lingtian. Tepat pada saat ini, gelombang suara cahaya dipancarkan dari sudut ruang yang tidak mencolok di dalam cincin tata ruang. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat bahwa tablet batu yang pecah bergetar ringan di sudut itu. Pada saat yang sama, seberkas cahaya bulan benar-benar masuk dari luar ke dalam cincin tata ruang melalui cara yang tidak diketahui dan tak henti-hentinya menyembur ke dalam tablet batu. Frekuensi getaran cahaya tablet batu tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Setelah waktu yang tidak diketahui, atau mungkin langit mulai cerah, tetapi cahaya bulan berangsur-angsur menghilang. Namun di atas permukaan lempengan batu itu ada seutas kilau cahaya bulan yang redup. Kemilau itu berangsur-angsur menyatu dengan nama aneh di permukaan lempengan itu sebelum menghilang. Ketika jejak terakhir dari cahaya bulan menghilang, perubahan yang tidak biasa terjadi pada loh batu. Suara mendesing. Tablet itu terbang ke langit dan dengan keras terbang keluar untuk menghancurkan tumpukan batu asal di sisi ruang di dalam cincin tata ruang, dan itu menghancurkan batu asal sampai menyebarkannya ke segala arah. Selanjutnya, tablet batu terus terbang keluar dan menghancurkan beberapa bahan obat yang tertinggal di sisi lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tablet batu itu terbang keluar berturut-turut, dan setiap kali terbang keluar, itu akan menghancurkan segala sesuatu di ruang di dalam cincin tata ruang menjadi berantakan total. Perlahan-lahan, tablet batu itu tampaknya telah kehilangan kekuatannya dan benar-benar menjadi tenang. Dapat dibayangkan bahwa jika Duan Lingtian melihat segala sesuatu di dalam cincin tata ruangnya, dia pasti akan menjadi pucat karena ketakutan. Tapi Duan Lingtian saat ini tidak tahu semua yang terjadi di dalam cincin tata ruangnya. Di luar cincin tata ruang adalah dunia yang sama sekali berbeda. Langit berangsur-angsur cerah dan Duan Lingtian yang berbaring di tempat tidur terbangun. Kompetisi bela diri dinasti dimulai. Setelah Duan Lingtian dengan santai mandi, dia menarik satu set pakaian baru dari cincin tata ruangnya dengan pikiran di dalam hatinya, tetapi ketika dia bermaksud untuk melemparkan set pakaian lama kembali ke cincin tata ruang, dia malah benar-benar terpana. Surga, apa yang terjadi? Dengan perintah di dalam hatinya, ruang di dalam cincin tata ruang muncul sepenuhnya di depan matanya. Tapi ruang saat ini di dalam cincin tata ruang membuatnya tercengang. Berantakan, terlalu banyak kekacauan. Apa yang terjadi? Jika bukan karena ruang di dalam cincin tata ruang yang tidak mampu menampung benda-benda yang berisi kehidupan, aku akan benar-benar berpikir bahwa aku telah dirampok.
Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Jika bukan karena dia sangat yakin tentang kondisi ruang di dalam cincin tata ruang, dia akan benar-benar berpikir bahwa ruang itu selalu berantakan. Setelah berpikir lama, Duan Lingtian tidak dapat memahami masalah ini. Lupakan saja, aku akan mengatur semuanya dulu. Meskipun ruang di dalam cincin tata ruang benar-benar berantakan, tapi untungnya semua benda yang disimpan Duan Lingtian di dalamnya tidak rusak, dan dalam waktu singkat, benda-benda ini ditempatkan kembali ke posisinya dengan pikiran. Bahkan tablet Devil Cell ini berlari ke sini, setelah dia meletakkan kembali sebagian besar barang, Duan Lingtian memperhatikan bahwa tablet batu pecah yang dia peroleh dari rawa kematian di Kerajaan Langit Merah telah benar-benar pindah dari sudutnya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam cincin tata ruang? Bahkan benda berat seperti tablet segel iblis keluar dari sudut sana. Sekarang, Duan Lingtian merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan dia merasa bahwa apa yang terjadi sedikit tidak normal. Tablet Devil Cell adalah sesuatu yang diperoleh Duan Lingtian di dalam istana aneh ketika dia masuk jauh ke dalam rawa kematian dengan tujuan mencari rahasia hilangnya ayahnya, Duan Rufeng. Pada saat itu, ada jiwa yang sangat kuat di dalam tablet segel iblis, dan itu keluar dari tablet dengan maksud untuk merebut tubuhnya. Pada saat itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa jiwanya bahkan lebih kuat daripada jiwa Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Mungkin, pemilik jiwa itu pernah lebih kuat dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Setelah jiwa yang tangguh itu menghilang, tablet segel iblis yang menahan jiwa itu masuk ke dalam kepemilikan Duan Lingtian dan selalu disimpan di sudut cincin tata ruangnya. Jika bukan karena insiden hari ini, Duan Lingtian hampir melupakannya. Suara mendesing. Dengan perintah di kepalanya, sebuah tablet batu pecah muncul di tangannya. Itu persis tablet Devil Cell. Aku ingin tahu tulisan apa yang ada di tablet segel iblis ini. Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali yang telah mengalami dua kehidupan sebenarnya tidak mengenali jenis tulisan ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan sekali lagi menempatkan tablet segel iblis kembali ke cincin tata ruangnya. Ini tidak akan berhasil, aku harus segera mengganti cincin tata ruang lainnya, cincin tata ruang ini terlalu aneh. Ketika Duan Lingtian mengingat apa yang terjadi di ruang di dalam cincin tata ruangnya, dia merasakan bulunya berdiri, dan dia buru-buru mengeluarkan cincin tata ruang lainnya dan memindahkan semua benda di dalam cincin tata ruang yang lama ke dalam cincin tata ruang yang lebih baru. Adapun cincin tata ruang lama, mendesis. Seiring dengan Duan Lingtian mengangkat tangannya, api senjata kelas 3-nya muncul, dan cincin tata ruang dengan cepat dibakar menjadi genangan cairan oleh Duan Lingtian. Dengan pikiran, cairan itu berangsur-angsur berubah menjadi kandil. Setelah dia dengan santai meletakkan kandil di atas meja, Duan Lingtian meninggalkan kamarnya. Bab 664, Level Area Penonton. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Karena kompetisi bela diri dinasti hari ini adalah pertempuran antara para jenius muda dari berbagai kerajaan, klan Feng tidak hadir dalam skala besar. Ketika Duan Lingtian meninggalkan perkebunan klan Feng, hanya Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Penatua Kong yang berada di sisinya. Adapun Nenek Su, dia malah tinggal di dalam perkebunan dan tidak ikut. Setelah tinggal selama lebih dari 10 hari di perkebunan Feng Wudao, Duan Lingtian telah memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap situasi di perkebunan itu, dan dia tahu bahwa Nenek Su adalah eksistensi yang mirip dengan seorang manajer. Urusan makanan dan rumah tangga biasanya diurus oleh Nenek Su. Paman Feng, di mana kompetisi bela diri dinasti Darhan diadakan. Duan Lingtian yang terbang di udara memandang Feng Wudao di sisinya dan bertanya. Arena pertempuran kandang. Feng Wudao berbicara perlahan. Arena pertempuran kandang. Alis Duan Lingtian terangkat, dan dia sedikit terkejut. Dinasti Darhan memiliki arena pertempuran kandang juga. Demikian juga, Feng Wudao menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar Duan Lingtian. Arena pertempuran sangkar dinasti Darhan telah ada sejak keberadaan dinasti Darhan, dapat dikatakan bahwa sejarah arena pertempuran sangkar adalah sejarah dinasti Darhan. Saat ini, beberapa kerajaan, kerajaan kekaisaran, dan kerajaan di bawah dinasti Darhan memiliki arena pertempuran kandang yang didirikan di kota kekaisaran mereka, dan semuanya disalin dari dinasti Darhan. Feng Wudao selesai dengan menjelaskan dengan satu tarikan napas. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Dia bertanya-tanya sebelumnya mengapa kerajaan kekaisaran hutan Azure memiliki arena pertempuran kandang dan dinasti Darhan ini sebenarnya memiliki arena pertempuran kandang juga.
Jadi ternyata arena pertempuran kandang kerajaan hutan Azure adalah tiruan. Jadi dengan cara ini, arena pertempuran kandang dinasti Darhan mungkin didukung oleh keluarga kekaisaran. Duan Lingtian bertanya, sejauh yang dia ketahui, karena arena pertempuran kandang dapat diturunkan sedemikian rupa, itu mungkin mengandalkan gunung yang tak tergoyahkan, dan gunung itu hanya bisa menjadi keluarga kekaisaran. Tepat, Feng Wudao menjawab, dan dia membenarkan tebakan Duan Lingtian. Arena pertempuran kandang dinasti Darhan, sekarang, Duan Lingtian sedikit mengantisipasinya. Bagaimanapun, sampai batas tertentu, skala arena pertempuran kandang kerajaan hutan Azure telah mengejutkan Duan Lingtian bertahun-tahun yang lalu. Arena pertempuran kandang dinasti Darhan tidak diragukan lagi akan lebih mengejutkan. Sepanjang jalan, Duan Lingtian dapat melihat banyak orang terbang ke sini juga. Orang-orang ini jelas datang untuk menonton pertunjukan. Bukankah kamu mengatakan kemarin bahwa kamu tidak tertarik untuk datang karena ini hanya fase pertama dari kompetisi bela diri dinasti hari ini? Seorang pria parubaya yang melintas melewati sisi Duan Lingtian tertawa ketika dia melihat rekan di sisinya. Karena aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, tidak buruk untuk datang menyaksikan pertunjukan para jenius muda dari berbagai kerajaan, kata yang terakhir. Hari ini pasti tidak akan semenarik besok, bahkan sampai-sampai, mungkin tidak ada beberapa jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 hari ini. Mantan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, fase pertama kompetisi bela diri dinasti ini hanya pemanasan, dan pertunjukan yang menarik akan dimulai besok, kata yang terakhir. Duan Lingtian mendengar banyak diskusi serupa di sepanjang jalan. Kakak Duan, Penatua Kong tersenyum dan dia menatap Duan Lingtian dan berbicara perlahan. Jika bukan karena kamu berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti hari ini, Tuan tertua, Nona muda, dan aku mungkin tidak ikut bersenang-senang di arena pertempuran kandang hari ini. Duan Lingtian mengangguk. Ini adalah sesuatu yang tidak mengejutkan baginya. Siapakah Feng Wudao dan Penatua Kong? Kompetisi bela diri dinasti dari sekelompok jenius muda belaka dari kekaisaran tidak dapat menarik perhatian mereka. Adapun Feng Tianwu, di antara semua jenius muda dari berbagai kerajaan, mungkin hanya ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengan kultivasinya, dan dia secara alami tidak akan tertarik dengan kompetisi bela diri dinasti hari ini. Kami sudah sampai. Tidak lama kemudian, suara Penatua Kong masuk ke telinga Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa lapangan yang sangat luas telah muncul di kejauhan, dan itu lebih dari 2 kali ukuran arena pertempuran kandang di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Di lapangan ini juga ada sangkar besar yang menyelimuti lapangan, dan itu membuat orang ketakutan melihatnya. Ini adalah arena pertempuran kandang dinasti Darhan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, dan tatapannya berpindah dari arena ke sekitarnya. Sementara itu, Duan Lingtian menyadari bahwa fitur paling menonjol dari arena pertempuran kandang dinasti Darhan bukanlah lapangan yang sangat luas, tetapi area tontonan di sekitarnya. Ketika dilihat dari jauh, area tontonan di sekitarnya dibagi menjadi 3 tingkat. Level terendah seperti area tontonan di arena pertempuran kandang kerajaan hutan Azure, dan itu seperti tempat duduk di bioskop bumi di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, tempat duduk di bioskop menghadap ke satu arah, sedangkan area tontonan di sini mengelilingi seluruh arena pertempuran cage. Saat ini, area tontonan di sekitarnya sudah hampir dipenuhi orang, dan ketika dilihat dari jauh, itu tampak seperti sepetak hitam pekat. Begitu banyak orang, Duan Lingtian terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa fase pertama kompetisi bela diri dinasti akan dapat menarik begitu banyak orang. Di tepi cage battle arena berdiri banyak pilar batu yang sangat besar. Pilar-pilar batu ini menopang 9 area pemandangan yang melayang di udara. Tempat duduk di area tontonan ini relatif sedikit, dan banyak kursi kosong. Kursi ini dari kelas yang lebih tinggi, dan mereka dibuat dengan kulit binatang kelas 1. Selain itu, di samping area tontonan ini ada banyak tentara lapis baja yang berdiri di sekitar seperti banyak dewa pertahanan. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat beberapa kelompok orang melintas melewati langit dalam barisan yang tangguh, dan pada akhirnya, mereka berpisah dan turun ke area tontonan yang melayang di udara. Raja Yong, mata Duan Lingtian tajam dan mengenali orang yang memimpin salah satu kelompok orang. Tepatnya adalah Raja Yong dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Adapun di belakang Raja Yong, kedua lelaki tua itu mengikutinya seperti bayangan,
dan 9 pemuda lainnya mengikuti di belakang lelaki tua itu. Orang-orang ini tidak asing dengan Duan Lingtian, karena mereka adalah kelompok orang yang datang ke dinasti Darhan bersamanya. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat bahwa setelah Raja Yong menunjukkan statusnya kepada para prajurit, dia membawa 11 orang di belakangnya untuk duduk di sudut area tontonan dan menduduki area itu. Area tontonan ini milik area tontonan kelas 2. Penatua Kong berdiri di samping Duan Lingtian dan menjelaskan kepada Duan Lingtian. Selama kompetisi bela diri dinasti kali ini, perwakilan dari berbagai kerajaan dan para jenius muda yang mereka bawa akan duduk di area tontonan kelas 2 ini. Selain itu, para perwakilan dan para jenius muda yang dibawa oleh kekuatan biasa dari dinasti Darhan juga akan duduk di sini. Area tontonan kelas 2, Duan Lingtian mengangguk dan menghela nafas dengan agak emosional di dalam hatinya. Di dunia ini, semuanya dibagi berdasarkan kelas, dan yang kuat selalu menempati hal-hal terbaik. Dengan cara ini, itu adalah area tontonan kelas 1. Tatapan Duan Lingtian bergerak ke atas di sepanjang pilar batu yang melesat ke langit dan melihat ke area tontonan yang bahkan lebih tinggi. Area tontonan di sini juga dibagi menjadi 9, namun kursi di setiap area tontonan sangat sedikit, hanya terdiri dari satu baris. Tempat duduk di area tontonan ini tidak diragukan lagi bahkan lebih mewah, dan ketika tempat duduk di area tontonan kelas 2 dibandingkan dengan tempat duduk di area tontonan kelas 1, itu seperti tempat duduk pengemis. Tepat. Ini adalah area tontonan kelas 1. Penatua Kong mengangguk. Biasanya, area tontonan kelas 1 ini adalah tempat di mana hanya petinggi keluarga kekaisaran, klan Feng kita, klan Zhang, dan klan Ye yang dapat membawa orang lain untuk duduk. Tentu saja, para ahli di dinasti Darhan sangat banyak seperti awan, dan beberapa seniman bela diri independen yang tangguh dan eksistensi dengan status khusus, seperti pengrajin senjata kelas 4, alkemis kelas 4, dan master prasasti kelas tinggi mampu membawa orang lain ke sana, demikian juga. Penatua Kong berbicara perlahan. Duan Lingtian mengangguk. Ayo pergi. Feng Wudao memanggil Duan Lingtian dan yang lainnya sebelum terbang dan menuju area tontonan kelas 1 dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, sosok mereka menarik perhatian banyak orang. Siapa mereka? Mereka sebenarnya naik ke area tontonan kelas 1. Beberapa seniman bela diri yang duduk di area tontonan kelas 3 tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Sepertinya mereka adalah wajah yang tidak dikenal, aku tidak mengenali mereka. Orang lain melanjutkan, Duan Lingtian, di area tontonan kelas 2, ke-12 orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan termasuk Raja Yong akhirnya menyadari Duan Lingtian. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian bahkan memiliki kenalan di dinasti Darhan. Terlebih lagi, identitas orang-orang itu jelas luar biasa, terutama pria parubaya berjubah merah yang memimpin. Pada saat yang sama Suli terkejut, dia tidak bisa menahan nafas. Begitu dia melihat pria parubaya berjubah merah, hatinya tidak bisa tidak bergetar, dan seolah-olah pria parubaya berjubah merah itu adalah monster buas. Perasaan ini, aku hanya merasakannya saat menghadapi Master dan Marsial Paman Saber. Suli terkejut di dalam hatinya. Sebenarnya ada eksistensi yang bisa dibandingkan dengan Master dan Marsial Paman Saber di dinasti Darhan. Tidak heran peningkatan Duan Lingtian begitu cepat sepanjang jalan, jadi ternyata dia berkenalan dengan seorang ahli seperti ini. Sekarang, Suli berpikir bahwa justru karena mendapatkan bantuan ahli inilah Duan Lingtian memiliki kultivasi yang mengejutkan. Jika Duan Lingtian tahu tentang pikiran Suli saat ini, dia pasti akan terdiam. Paling-paling, Feng Wudao telah membantunya memahami konsep angin beberapa hari yang lalu, dan selain itu, Feng Wudao tidak memberikan bantuan lagi terhadap kultivasinya. Mo Xuan dan para jenius muda lainnya juga sama terkejutnya. Duan Lingtian mengikuti di belakang Feng Wudao dan turun ke salah satu area tontonan kelas 1. Dalam waktu singkat, seorang prajurit lapis baja yang berdiri di area tontonan ini membungkuk hormat kepada Feng Wudao dan Penatua Kong. Tuan Wudao, Penatua Kong. Duan Lingtian dengan jelas melihat reaksi prajurit tadi. Setelah dia melihat Feng Wudao, mata prajurit itu jelas menunjukkan ekspresi yang sedikit bingung. Tetapi ketika dia melihat Elder Kong, sepertinya dia tiba-tiba tercerahkan dan dia tidak hanya mengenali Elder Kong, dia bahkan menebak identitas Feng Wudao. Feng Wudao mengangguk ringan, dan kemudian membawa Duan Lingtian untuk duduk di samping. Saat ini, di 9 area tontonan kelas 1, hanya area tontonan dengan kelompok Duan Lingtian yang ditempati. Paman Feng,
Aku akan pergi dulu. Duan Lingtian memberitahu Feng Wudao dan bermaksud bergabung dengan Kong Yong dan yang lainnya. Lagi pula, dia harus berpartisipasi dalam fase pertama kompetisi bela diri dinasti hari ini, dan dia tidak bisa murni menjadi penonton seperti kelompok 3 Feng Wudao. Silakan, saya akan meminta Penatua Kong untuk menempatkan lebih banyak batu asal pada Anda. Feng Wudao tersenyum. Batu asal, Duan Lingtian tercengang. Selanjutnya, melalui penjelasan Penatua Kong, Duan Lingtian menemukan bahwa taruhan yang ditetapkan untuk area tontonan kelas 1 bukanlah emas dan perak, tetapi batu asal. Tentu saja, itu adalah batu asal kelas rendah. Bab 665, 5.000 batu asal kelas rendah. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Paman Feng, apakah ada batasan untuk bertaruh di arena pertempuran kandang ini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Feng Wudao menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah kamu menanyakan ini karena kamu ingin bertaruh juga? Tapi taruhan emas dan perak harus dilakukan di 2 area tontonan lainnya di bawah. Tidak, saya tidak bertaruh emas dan perak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia merenung sejenak sebelum dia mengangkat tangannya dan setumpuk origin stone kelas rendah muncul di tangannya. Beberapa ribu batu asal kelas rendah ditahan seperti ini oleh Duan Lingtian dengan energi asalnya. Bukannya dia ingin melakukan ini, tapi itu benar-benar terlalu banyak batu asal, dan jika dia tidak menggunakan energi asalnya untuk mendukung mereka, dia tidak akan bisa menahan semuanya bahkan jika dia memperpanjang keduanya, tangannya. Untuk sesaat, Feng Wudao, Penatua Kong, dan Feng Tianwu tercengang saat mereka melihat batu asal di tangan Duan Lingtian. Tianwu, ada 5.000 batu asal kelas rendah di sini, bantu aku menempatkannya pada diriku sendiri. Duan Lingtian tersenyum ringan, dan dengan mengangkat tangannya, 5.000 batu asal kelas rendah terbang menuju Tianwu dan melayang di depannya. Ya, kakak Duan. Feng Tianwu pulih dari keterkejutannya dan menyimpan semua batu asal ke dalam cincin tata ruangnya. Batu asal kelas rendah tidak asing baginya. Tetapi bahkan dia memiliki paling banyak beberapa puluh batu asal kelas rendah di posisinya. Dia percaya bahwa bahkan jika itu adalah ayahnya, dia tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak batu asal kelas rendah sekaligus. Kami akan berbagi keuntungan secara merata. Duan Lingtian tersenyum. Kakak Duan, aku tidak bisa menerimanya, tidak peduli berapa banyak keuntungannya, aku akan memberikan semuanya untukmu. Feng Tianwu menggelengkan kepalanya dan tidak mau mengambil keuntungan dari Duan Lingtian. Ketika dia melihat Feng Tianwu bertahan, Duan Lingtian tidak terus membujuknya. Bagaimanapun, Feng Tianwu memiliki Feng Wudao yang berdiri di belakangnya, jadi dia mungkin tidak kekurangan batu asal kelas rendah. Di dinasti Darhan, meskipun batu roh tingkat menengah dan tinggi jarang terlihat, tetapi batu roh tingkat rendah sangat banyak. Bagaimanapun, keluarga kekaisaran dari dinasti Darhan mengendalikan urat batu asal kelas rendah. Tentu saja, menjaga urat biji ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keluarga kekaisaran, dan itu masih harus bergantung pada bantuan dari kekuatan hebat seperti klan Feng, klan Zhang, dan klan Ye. Jadi setiap batu asal kelas rendah ditambang, selain keluarga kekaisaran mendapatkan porsi besar, kekuatan lain seperti klan Feng akan mendapatkan porsi. Jumlah yang bisa diperoleh klan Feng hanya kalah dengan keluarga kekaisaran. Sebagai master tertua klan Feng, sebuah eksistensi dengan kekuatan luar biasa, Feng Wudao secara alami tidak kekurangan batu asal kelas rendah. Kamu tidak akan berpikir untuk memberitahu atasanmu, kan? Tiba-tiba, alis Duan Lingtian terangkat, dan dia melihat ke prajurit lapis baja di dekatnya dan berbicara dengan suara rendah. Saat ini, prajurit itu berniat untuk pergi. Jelas, dia berniat untuk diam-diam menyampaikan informasi dan meminta mereka untuk mengurangi tingkat pembayaran agar Duan Lingtian menang. Sementara itu, Penatua Kong bereaksi terhadap ini, dan dia melirik prajurit itu dengan dingin dan mendengus. Jika kamu berani melakukan gerakan lain, aku akan membunuhmu. Kata-kata Penatua Kong menyebabkan tubuh prajurit menjadi kaku, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tapi dia tidak berani melakukan trik kecil. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dengan status orang tua ini di dinasti Darhan, membunuhnya semudah menghancurkan seekor semut. Lingtian, bahkan aku tidak membawa begitu banyak batu asal bersamaku, di mana kamu mendapatkannya? Feng Wudao memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan sedikit terkejut.
Duan Lingtian menarik 5.000 batu asal kelas rendah sekaligus telah mengejutkannya juga. Banyak, sudut mulut Duan Lingtian berkedut ringan saat mendengar Feng Wudao. Dia bertanya-tanya apakah Feng Wudao tahu bahwa selain beberapa ribu batu asal kelas rendah, ada juga beberapa puluh batu asal kelas menengah dan satu batu asal kelas tinggi di cincin tata ruangnya saat ini. Bagaimana ekspresi Feng Wudao? Jadilah seperti, tentu saja, dia tidak berencana untuk memberitahu Feng Wudao. Paman Feng, saya pergi berkeliaran di sekitar ketika saya pertama kali tiba di dinasti Darhan, kemudian, saya menemukan sebuah gua tersembunyi di punggung gunung terpencil. Duan Lingtian berbicara secara acak dan mengarang pengalaman yang aneh. Saat itu, aku melihat kerangka dan cincin tata ruang di dalam gua itu. Batu asal itu berasal dari cincin tata ruang. Kakak Duan, keberuntunganmu sangat bagus. Feng Tianwu berbicara dengan terkejut. Ya, pertemuan kebetulan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun. Saudara Duan adalah orang dengan keberuntungan seperti yang diharapkan. Bertahun-tahun yang lalu, Anda menemukan tempat tinggal bawah air. Sekarang, Anda menemukan sisa-sisa pendahulu dengan latar belakang yang luar biasa. Penatua Kong menghela nafas. Sejauh yang dia ketahui, seseorang yang memiliki 5.000 batu asal kelas rendah di cincin tata ruangnya pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Ya, keberuntunganmu tidak buruk. Feng Wudao melirik Duan Lingtian dalam-dalam, dan itu menyebabkan Duan Lingtian merasa sedikit takut ketahuan. Dia bisa melihat bahwa Feng Wudao tidak begitu percaya dengan apa yang dia katakan. Tianwu, aku akan bergabung dengan Raja Yong dan yang lainnya. Setelah memberitahu Feng Tianwu, Duan Lingtian terbang keluar dan menuju ke area tontonan kelas 2 dan dengan kuat turun ke area tontonan di mana Raja Yong dan yang lainnya berada, dan dia turun tepat di depan kursi Raja Yong dan yang lainnya. Sementara itu, banyak tatapan tertuju pada Duan Lingtian. Pemuda ini jelas telah turun dari area tontonan kelas 1. Siapa sebenarnya dia? Dia tampaknya seseorang dari kekaisaran di bawah dinasti Darhan kita, tapi, dia tampaknya telah naik ke area tontonan kelas 1 sebelumnya. Sepertinya dia mengenal sosok terhormat dari dinasti Darhan kita. Mungkin seperti itu. Kerumunan penonton di area tontonan kelas 3 berdiskusi dengan penuh semangat, sedangkan, di area penonton kelas 2 lainnya, para jenius muda perwakilan dari berbagai kerajaan memandang Duan Lingtian dengan tatapan heran sekarang. Kapan Kekaisaran Darkstone memiliki sosok seperti itu? Dia sebenarnya terkait dengan sosok terhormat dari dinasti Darhan. Jika aku mengalahkannya, bukankah itu akan menjadi kehormatan besar? Aku pasti akan membuatnya menjadi batu loncatanku. Pada saat ini, para jenius muda dari berbagai kerajaan memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka adalah pemburu yang melihat mangsanya, dan seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain memasuki arena dan mengalahkan Duan Lingtian. Raja Yong. Setelah dia turun, Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia menyapa Raja Yong. Duan Lingtian, mari, duduk di sini. Raja Yong memberi isyarat pada Duan Lingtian untuk duduk di sisinya. Saat ini, di antara sekelompok orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan, Raja Yong sedang duduk sendirian di depan. Kedua lelaki tua itu malah duduk di barisan di belakangnya, sedangkan barisan di belakang kedua lelaki tua itu adalah tempat Su Li dan para jenius muda lainnya dari Kekaisaran Batu Kegelapan duduk. Aku akan duduk di sisi Su Li. Duan Lingtian tersenyum kepada Raja Yong dan melintas untuk turun ke kursi kosong di sisi Su Li. Raja Yong tidak bertahan saat melihat ini. Setelah dia duduk di sisi Su Li, kekuatan spiritual Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan dan menyelimuti Su Li, dan dia dengan cepat mendeteksi kultivasi Su Li. Tingkat ke-8 tahap inisiasi Void. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya, dan dia tidak terkejut dengan ini. Suatu hari, dia mendeteksi bahwa kultivasi Long Yun telah menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void, jadi dia menduga bahwa kultivasi Su Li seharusnya meningkat lagi. Sekarang sepertinya tebakannya benar. Su Li, bagaimana pemahamanmu tentang konsep pedang? Setelah dia mendeteksi kultivasi Su Li, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidakkah kamu tahu kapan giliranku untuk bertarung? Su Li tersenyum misterius. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Su Li benar-benar membuatku menebak-nebak. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia suka membuat orang menebak-nebak juga, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mungkinkah ini pembalasan? Selanjutnya,
Tatapan Duan Lingtian mulai melintas melewati banyak area tontonan kelas 2, termasuk Kekaisaran Darkstone kita. Ada total 17 kerajaan yang telah tiba, tapi tampaknya tidak semuanya telah tiba. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat lebih banyak orang tiba di area tontonan kelas 2. Seiring dengan berlalunya waktu, orang-orang dari 31 kerajaan dengan cepat berkumpul. Sementara itu, orang yang datang semakin sedikit. Aku ingin tahu berapa banyak kerajaan yang ada di dalam dinasti Darhan. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Ada total 36 kerajaan di dinasti Darhan. Su Li mendengar gumaman Duan Lingtian dan tersenyum ringan saat dia berbicara. Su Li, kamu bahkan tahu ini. Duan Lingtian berbicara dengan rasa ingin tahu. Su Li tersenyum. Saya tidak hanya tahu tentang mereka, saya praktis pergi ke mereka semua. Duan Lingtian tercengang, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Li pernah pergi ke begitu banyak tempat. Saya kira Tuan Su Li yang membawanya ke tempat-tempat ini. Sekarang Duan Lingtian semakin tertarik pada Tuan Su Li. Su Li, apakah tuanmu datang hari ini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini adalah kompetisi bela diri dinasti dan Su Li akan berpartisipasi untuk bersaing memperebutkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam fase kedua kompetisi bela diri dinasti. Tidak, Su Li menggelengkan kepalanya. Benar, Duan Lingtian tersenyum. Ini baru fase pertama kompetisi bela diri dinasti hari ini, dan itu akan memutuskan 30 jenius muda terkuat dari berbagai kerajaan. Dengan kekuatanmu saat ini, saya kira itu ada di dalam tas. Tuanmu tahu hasilnya, jadi tidak aneh dia tidak datang. Su Li melirik Duan Lingtian dengan heran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian begitu percaya diri padanya. Lagi pula, dia tidak pernah mengungkapkan kultivasinya saat ini di depan umum, dan hanya dia dan tuannya yang tahu tentang itu. Tidak, Su Li menggelengkan kepalanya. Tuan tidak hanya tidak akan datang hari ini, bahkan jika saya melewati fase pertama kompetisi bela diri dinasti dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam fase kedua besok, Tuan masih tidak akan datang. Dia juga tidak datang besok. Kali ini, Duan Lingtian yang benar-benar terpana. Mungkinkah Tuan Su Li tidak tertarik pada kompetisi bela diri dinasti dan bahkan kompetisi bela diri 10 dinasti? Atau mungkin, dia merasa Su Li pasti akan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Jadi tidak perlu datang. Semakin dia memikirkannya, semakin Duan Lingtian yakin tentang hal itu. Duan Lingtian, jangan bicara tentang tuanku dulu, sebelumnya, orang yang membawamu ke area tontonan kelas 1 tampaknya tidak sederhana. Su Li melirik Duan Lingtian dan bertanya dengan makna yang dalam-dalam kata-katanya. Dia adalah... Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia berkata, tapi tidak peduli seberapa luar biasa, aku khawatir dia tidak bisa dibandingkan dengan tuanmu itu, bagaimanapun, tuanmu adalah eksistensi dari negeri asing. Kata-kata, negeri asing, memiliki kekuatan pencegah mutlak di berbagai dinasti. Su Li tidak pernah membayangkan bahwa dalam sekejap mata, Duan Lingtian telah membalikkan topik, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak bertanya lebih jauh. Kalau tidak, dia tidak tahu kemana Duan Lingtian akan memutar topik.